Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, kita kembali memasuki segmen Beranda Islami untuk sore hari ini ya. Dari awal acara tadi untuk Siesta Mix Vaganza tadi sudah saya share nih untuk tema kita di sore hari ini, yaitu adalah energi itu bernama cinta. Nah, kalau kita ngomongin cinta sebenarnya panjang sekali ya. Kayaknya 1 jam juga nggak cukup. Tapi kali ini dalam pandangan Islam nih, kalau yang saya tangkap dari kemarin Pak Ustadz udah kasih tahu temanya, langsung saya berpikiran, wah ini kayaknya bakal ada hubungannya pastinya cinta antara hubungan dengan Allah dan juga manusia. Tapi kebanyakan Mitra Lovers ya, untuk akhir-akhir ini banyak sekali yang tertutup dengan kebucinan. Jadi akhirnya lupa dengan penguasa yang bahkan maha cinta itu sendiri ya. Nah, sore hari ini Pak Ustadz nih akan membagikan energi itu bernama cinta untuk kita di sore hari ini ya, dalam segmen Beranda Islami hingga pukul 5:30 sore. Silahkan nih Pak Ustadz, bisa dijelaskan gak nih untuk kenapa nih ngambil tema energi itu bernama cinta untuk sore hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Momo, mitra sekalian, ya memang disengaja untuk cari istilah tema yang ya membuat orang untuk kemudian tertarik, untuk kemudian penasaran, kepo gitu ya. Oleh karena itu, kita mulai. Jadi hari ini saya ingin membahas tema tentang cinta. Kata ini menjadi sesuatu yang barangkali sudah sering kita kenal, tapi kadang-kadang kita lupa apa hakikatnya. Kita tahu bahwa sudah ribuan lagu barangkali, bukan hanya bahasa Indonesia ya, yang lahir gara-gara fenomena cinta. Betul. Maka disebut ada lagu-lagu cinta. Termasuk yang belakangan trending di Indonesia, lagu-lagu galau, lagu-lagu ambyar itu ya fenomena cinta sebenarnya. Betul, Pak Ustadz. Meskipun sebenarnya cinta yang kita maksud bukan sekedar cinta atau bukan hanya cinta lawan jenis. Bukan cinta nafsu, tetapi cinta pada banyak hal secara universal, termasuk cinta ilahi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk ngajak mitra sekalian untuk memaknai kenapa kok kata ini menjadi penting untuk kita pahami kembali. Bahkan dalam dunia keagamaan sekarang, Mbak, kata cinta itu dipakai misalnya karena melihat ini mazhab di agama kita ini kok saling menyalahkan gitu, saling mengafirkan, saling membid'ahkan atau apapun lah bahasanya, saling menyalahkan dan sebagainya. Akhirnya kok di antara umat Islam ini kok kayak nggak ada rasa cinta. Akhirnya muncullah sebuah istilah Islam madhab cinta. Nah ini yang menarik sebenarnya. Kenapa kok sampai muncul istilah itu? Baik. Bahkan kalau yang agak baru barangkali Kementerian Agama itu semacam mencanangkan ada namanya kurikulum cinta. Ya. Jadi selain kata deep learning, ya, pembelajaran yang mendalam gitu, sebagaimana di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekarang di Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah termasuk kampus-kampus ya, IAIN, STAIN, UIN, itu kemudian diluncurkanlah yang disebut dengan kurikulum cinta. Ada apa ini? Ada apa? Kok bisa muncul seperti itu? Baik. Nah, kemudian kita juga bisa bahasa kita ya sebenarnya mengaitkan dengan kata-kata yang sering mungkin sering kita pakai. Kenapa kok kata cinta ini menjadi sesuatu yang istimewa untuk dijadikan nilai yang harus kita pahami. Memang kalau kita lihat fenomenanya ya, intinya kan cinta itu bukan sekedar perasaan emosional, Mbak. Iya. Jadi kadang-kadang kita ini, terutama yang masih muda-muda, yang Gen Z, itu memahami cinta itu sekedar cinta nafsu. Perasaan emosional yang kuat terhadap biasanya seseorang, lawan jenis ya. Tetapi sebenarnya
Ya memang itu tidak salah ya, itu salah satu ekspresi saja, itu fenomena saja. Karena harus kita akui dengan cinta ini memang kemudian melahirkan tindakan yang kadang-kadang nggak masuk akal, nggak logis itu. Ketika orang mencintai seseorang itu dia bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin tidak mungkin dilakukan kalau dia tidak punya rasa itu. Contoh misalnya ada istilah di dalam lagu Mbak, tai kucing raca coklat. Pernah dengar nggak? Nah, kalau nggak pernah dengar berarti ini termasuk Gen Z. Di lagu itu Mbak. Baik, Ustaz. Nah, artinya fenomena cinta itu membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Banyak orang tadi yang sampaikan Mbak mau bucin. Iya. Bucin itu singkatan apa sebenarnya? Budak cinta, Pak Ustaz. Wah, budak cinta. ya kan? Jadi seolah-olah kalau tidak mengikuti apa istilahnya? Kalau budak itu kan seolah-olah apa istilahnya bahasa? Ya perintah ya, kayak apa yang dimau gitu. Jadi oleh orang yang kita cintai itu kita turuti semua. Kayak diturutin gitu. Oke, ya. Apakah itu salah? Tergantung. Nah makanya kan. Jadi cuma kata budak itu kan seolah-olah sangat ekstrim ya. Tapi kalau kita memang betul-betul cinta kepada seseorang, ya pasangan kita, kemudian kita mengikuti apa yang dia mau, selama itu benar kan nggak apa-apa. Apakah itu dimaksud bucin? Bahkan anak muda sekarang, anak-anak kecil bahkan mungkin bucin itu bukan itu maksudnya. Bucin itu artinya mungkin dia mengekspresikan, terlalu cinta. Nah, gitu kan? Kan bukan budak gitu. Nah itu lucu kan? Memang sudah bergeser Mbak, kata-kata yang dulu kita mungkin mengenalnya ini sekarang semakin bergeser. Betul. Tetapi memang salah satu fenomenanya itu menurut saya. Tetapi kita akan mencoba membahas cinta dalam pengertian yang lebih luas, termasuk kita sebut sebagai sebuah energi, Mbak. Energi ini adalah energi spiritual sebenarnya. Energi spiritual yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik, berkorban, membangun kedekatan, termasuk kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada sesama manusia. Jadi Islam itu memandang cinta itu bersifat transenden, dalam pengertian melampaui diri. Melampaui diri, sesuatu yang agung, sesuatu yang sesuatu yang tinggi gitu. Tetapi juga sekaligus membumi. Membumi itu artinya terwujud dalam amal nyata. Itulah cinta. Jadi cinta itu nggak bisa hanya sesuatu yang ngawang-ngawang saja, tapi harus ada buktinya. Nah, tentu apakah cinta kepada makhluk itu dilarang? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Karena sesungguhnya kalau tadi Mbak mau mengatakan cinta ilahi kalau nggak salah tadi ya. Cinta ilahi itu sebenarnya berangkat dari sifat atau nama Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kata sayang, pengasih itu sebenarnya wujud dari cinta. Cinta Allah kepada kita. Mbak Momo bisa bayangkan, kenapa kok ini kasus yang yang di Jogja itu, yang daycare. Ya Allah. Kenapa ada seorang pengasuh bisa melakukan setega itu? Ya kan? Iya, Pak Ustaz. Ya itu karena nggak ada cinta, nggak ada keterikatan. Tapi kalau orang tuanya coba, ya kan, pasti dia akan, ya kita ini nggak akan bisa segede ini Mbak, kalau orang tua kita nggak punya rasa cinta terhadap kita. Nah, justru karena orang tua kita sangat memikirkan anaknya, kita semua ini, bapak ibu kita, maka kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang sudah dewasa dan seterusnya, tumbuh dan seterusnya. Itu sebenarnya fenomena cinta. Dan itu merupakan percikan dari cintanya Allah, yaitu Rahman dan Rahimnya Allah. Atau kita sebut ya kasih sayangnya Allah. Jadi karena kasih sayangnya Allah lah, itulah
kemudian Allah menitipkan sifatnya kepada seorang ibu, sehingga kemudian seorang ibu itu akan melakukan apapun demi cintanya kepada anak. Kok malah kemudian dititipkan oleh pengasuh, malah kepada pengasuh, kepada lembaga, malah mereka kemudian melakukan perbuatan yang menurut saya itu luar biasa. Ya karena mereka nggak ada rasa cinta. Nah, ini menurut saya menjadi penting untuk kita definisikan kembali, untuk kita pahami. Jadi fenomena orang jatuh cinta, kalau bahasa kita kan lebih mengatakan jatuh cinta ya. Betul, Mas. Nanti kita di belakang itu akan membahas, Pak. Emang kita memang harus atau hanya mengenal istilah jatuh. Jatuh itu kan kecelakaan. Iya. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum ke sana, yang jelas dalam agama kita, cinta yang paling utama tentu saja adalah cinta kepada Allah. Mahabbatullah, keterikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah. Oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi dasar supaya cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada barang, cinta kita kepada manusia, cinta kita pada yang lain itu dalam rangka ke sana. Nah, ini cinta yang paling utama. Cinta yang paling tinggi itu namanya cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada Rasul. Coba Mbak Momo bisa lukiskan itu. Kenapa orang kok kita itu gak pernah ketemu Rasul loh, Mbak. Tapi kita mengenal kan? Hanya mengenal, ya mendengar ceritanya, betul. mengenal riwayatnya, bagaimana kisahnya. Tapi kok kita bisa ada kerinduan kepada Rasulullah. Ini yang sekarang sedang dialami oleh saudara kita yang sedang ibadah haji. Ya kan? Kalau yang gelombang pertama kan ke Madinah dulu tuh. Jadi kan puncak hajinya belum. Jadi mereka tidak ke Mekah dulu, Mbak, tapi ke Madinah. Nah, kita lihat di TV mereka itu salah satu aktivitas ibadahnya itu selain berjamaah ya di Masjid Nabawi secara berurutan gitu ya, 8 hari kali 5 itu jadi 40 kali berturut-turut. Kemudian mereka tidak melupakan apa yang disebut dengan ziarah ke makam Nabi, karena makam Nabi itu di Masjid Nabawi itu. Ada yang menangis tuh, Mbak. Jadi saking rindunya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin tidak semua bisa merasakan ya. Meskipun kita belum berhaji pun, kalau kita lihat itu Masya Allah, coba kan. Iya, Pak Ustaz. Dilepas dengan tangisan gitu kan. Para jamaah haji itu kan kemarin waktu di embarkasi atau di asrama haji itu kan mereka dilepas oleh keluarganya, mereka akan haji kan. Nah, salah satu dimensi haji itu adalah ziarah kepada Rasulullah. Nah, cinta kepada Rasul itu memang harus dipupuk, Mbak. Misalnya kita pingin ke sana misalnya, kemudian kita selalu bersolawat, rindu kepada Rasul, maka ada istilah rindu Rasul, ya kan? Iya. Ya itu karena itu merupakan ekspresi cinta kepada Rasulullah. Karena dengan kita mengenal Rasulullah, kita tahu bahwa salah satu jasa Rasulullah itu adalah mengenalkan Allah kepada kita. Mengenalkan agama kepada kita. Nah, cinta kita kepada Rasulullah dalam rangka cinta kita kepada Allah. Itulah cinta yang utama. Ya. Setelah Allah, kemudian Rasulullah. Nah, kemudian bagaimana yang mungkin lebih konkretnya lagi? Kok bisa cinta kepada Allah? Apa bedanya cinta antara kepada Allah dengan kepada makhluk? Ya tentu saja cinta kepada Allah juga bisa kita lihat. Bukan hanya keterikatan hati kita yang kuat dengan Allah. Misalnya ketika dapat sesuatu tuh, Mbak, dapat nikmat, kita kayak merasa, Masya Allah, ini adalah atas anugerah Allah. Kita merasa bersyukur. Kita merasa berhutang kepada Allah karena sudah diberi nikmat, sudah dilahirkan di muka bumi ini melalui orang tua kita. Itu juga cinta kepada Allah. Merasa kalau bahasa kita itu, karena sudah diberi anugerah yang banyak, kita akhirnya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah cinta. Ketaatan, melaksanakan perintahnya. Jadi kalau Mbak Momo ada istilah bucin tadi, budak cinta, kita mengikuti, memenuhi apa yang diminta oleh pasangan kita selama itu tidak dilarang ya, itu adalah bucin, maka kita di hadapan Allah juga harus bucin. Kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita jauhi, itulah cinta kita kepada Allah. Kemudian kerinduan dalam ibadah, itu juga cinta kita kepada Allah, Mbak. Sholat, zikir, ya kan, termasuk baca Quran.
Nah, itu agak mirip sebenarnya sih, tapi ya tentu berbeda. Kalau cinta kita kepada manusia itu ya salah satu cirinya biasanya apa Mbak? Kalau orang yang sudah punya pasangan itu biasanya pengen selalu dekat, pengen tahu kabarnya, pengen apa lagi, banyak lah pokoknya. Jadi sebenarnya ya ada kesamaannya sih, tapi tentu berbeda, ya kan? Karena Allah itu Tuhan buat kita, ya tentu cintanya ekspresinya berbeda dibanding kemudian kalau kita cinta kepada makhluk. Yang jelas cinta kita kepada makhluk itu dalam rangka cinta kepada Allah. Maka ada lagu cintai aku karena Allah. Itu misalnya seperti itu. Nah, itu menurut saya beberapa hal mendasar yang barangkali perlu kita pahami kembali bahwa ada energi yang luar biasa dalam agama kita, dalam diri kita maksud saya, yaitu yang disebut dengan nilai cinta. Nah, kita beragama pun Mbak, itu sebaiknya memang berusaha untuk karena ini. Jadi kita itu sholat itu ya karena kita cinta kepada Allah, bukan karena kita takut. Tentu tidak dilarang kita merasa takut karena kalau kita mendengar atau mengetahui bagaimana Allah itu siksanya pedih. Betul. Tapi tentu kalau ibadahnya disertai rasa takut terus itu kurang bagus. Maka kita harus punya rasa harap, punya rasa cinta kepada Allah, merasa bersyukur. Jadi kalau kita sholat itu adalah ekspresi syukur kita, bukan karena ditakut-takuti. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan kemudian kita hanya punya motivasi sholat karena pingin pahala. Itu namanya ibadahnya pedagang. Oh, baik. Tapi itu tidak dilarang, ya silakan. Tapi kita mari belajar dalam beragama itu sudah sampai levelnya cinta. Nah, biasanya kalau orang beragamanya dengan, kalau bahasa tadi di awal itu namanya mazhab cinta, itu biasanya keberagamannya itu lebih sofistik, lebih mendalam. Bukan hanya sekedar formalitas di luar. Kalaupun dia sholat, dia bisa merasakan lezatnya sholat. Dia bisa merasakan kenapa saya harus sholat. Nah, kira-kira begitu. Dan dia akan rindu kalau misalnya tidak melakukan sholat. Kalau kita mungkin ya awalnya merasa nggak enak kalau belum sholat ya. Tapi ya ketika sholat ya nggak menikmati ya. Itu mungkin seperti itu. Itu kritik buat kita semua. Baik. Intinya adalah cinta ini menjadi dasar yang penting untuk kita jadikan motivasi kita beragama. Jadi ekspresi cinta itulah menjadi bagian dari keberagaman kita. Supaya nanti, karena memang dasarnya agama itu kan kita menjalin hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan rasa cinta itu tadi. Tapi jangan lupa klaim kita bahwa kita cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan cinta kepada manusia. Jadi kalau orang beragama harusnya punya rasa cinta kepada makhluk Allah, khususnya manusia ya, karena kita beragama. Jadi perilaku yang istilahnya tidak membuat orang benci, tapi kemudian sesuatu yang sifatnya mungkin bisa membuat orang lain tertarik kepada kita, mungkin dari kata-kata kita, dari ucapan kita, dari tindakan kita, termasuk dari mereka-mereka yang non-muslim, yang beda agama, apalagi kalau cuma beda mazhab, apalagi kalau cuma beda ini Sunni, ini Syiah, nah, gitu-gitu kok kenapa kita jadi rasa cintanya nggak ada. Kita gampang mengatakan bahwa Yahudi misalnya, nah, nggak boleh begitu tuh. Itu yang hilang kayaknya sekarang ini. Orang yang mencap bahwa itu Iran itu proksinya Yahudi misalnya, itu ada kata-kata begitu. Bahkan itu muncul dari seorang ustadz. Nah ini saya pikir ini sangat disayangkan. Harusnya nggak begitu. Tentu di situ ada perbedaan pendapat, oke ya. Nah tapi menurut saya, apakah seperti itu agama yang akan kita sampaikan kepada orang lain? Nah, begitu Mbak, barangkali memang agak sulit nih, mulai dari mana ini? Terlalu luas bahasan ini. Tapi saya coba dari hal-hal yang bisa kita pahami baik. Dan untuk kemudian kita kuatkan kembali. Demikian pengantar dari saya. Baik. Nah itu dia Lovers ya, semakin menarik nih karena memang sebenarnya cinta itu universal sifatnya, dan nanti di sini Pak Ustadz akan menjabarkan dalam pandangan Islam khususnya untuk kita semua di sore hari ini. Lovers jangan kemana-mana ya, tetap dalam segmen Beranda Islami. Oke, kita lanjutkan lagi Lovers ya untuk Beranda Islami untuk sore hari ini dengan tema energi itu adalah cinta. Nah untuk Lovers yang mungkin ingin bergabung nih, bertanya seputar tema kita di sore hari ini, silahkan ya di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Silahkan Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi.
Baik, saya tadi berjanji untuk menilai ada apa dengan fenomena orang sekarang atau kita sebut orang modern. Baik. Kita hidup di era modern, maka kita sebut manusia modern, kita termasuk di dalamnya. Saya ingin mengaitkan kajian kita dengan sebuah pemikiran yang menarik dari orang namanya Erich Fromm, tokoh psikologi ya. Jadi kata dia, orang modern sekarang ini, jadi bukunya itu The Art of Loving, seni mencintai. Nah, dalam buku itu si Erich Fromm itu menulis bahwa manusia modern itu orang-orang yang menderita sebenarnya. Kenapa begitu? Kenapa mereka menderita? Mungkin kita termasuk, karena kita ini haus untuk dicintai oleh orang lain. Bukan mencintai, tapi pingin dicintai. Jadi cinta itu menuntut, ya, seolah-olah begitu. Misalnya ya, orang melakukan apapun, apa saja agar dapat dicintai. Dicintai oleh pasangannya misalnya. Kemudian anak-anak muda terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena mereka ingin dicintai dan diterima oleh kawan-kawan sebayanya misalnya. Para istri misalnya berjuang untuk diet biar dicintai oleh suaminya. Para politisi sekarang, wah ini para politisi kadang-kadang tidak segan berdusta dan menipu orang agar dicintai oleh para pemilihnya dan pengikut mereka. Jadi kesalahan orang modern, kata Erich Fromm itu, adalah upaya untuk dicintai, Mbak, bukannya untuk mencintai. Jadi kalau dalam dunia hari ini, kata Erich Fromm itu, semakin keras manusia berusaha untuk dicintai, kadang semakin sering pula mereka gagal dan kecewa. Jadi kadang-kadang memang kita harus menyadari, Mbak, sangat sulit untuk memperoleh kecintaan dari seluruh manusia. Jadi kalau kita jadi seorang public figure, artis itu, jangan harap semua fans itu akan mencintai kita. Pasti akan ada yang julid-julid itu biasa. Ya. Jadi inilah yang menjadi kelemahan manusia modern, kata Erich Fromm itu. Jadi kalau kita memahami kecintaan yang semacam ini, Mbak, itu adalah tujuan yang nggak akan pernah kita capai. Karena pasti selalu ada orang yang membenci. Kita termasuk. Jadi kadang-kadang manusia ini memang kita termasuk, Mbak, semua itu pasti ada yang mencintai kita, ada yang membenci. Jadi jangan berharap semua orang akan mencintai kita. Iya. Nah, ini menjadi gangguan psikologis, kata Erich Fromm itu, Mbak. Jadi karena gagal untuk dicintai, maka akhirnya kemudian banyak orang mengalami apa yang disebut dengan gangguan mental. Nah, terus untuk mengatasi ini semua bagaimana? Nah, ini yang menjadi penting nih. Jadi kata Erich Fromm itu, cinta itu bukan sekedar perasaan, Mbak, tapi keterampilan yang harus dipelajari dan dilatih. Ini yang harus kita coba lakukan. Jadi jangan cinta itu dipahami karena perasaan saja, biasanya kita pasif. Jadi cinta itu jangan dipahami secara pasif saja. Nah, jadi kata Erich Fromm, daripada kita belajar jatuh cinta, lebih baik kita belajar mencintai. Memang kalau jatuh cinta itu memang ada fenomena itu namanya fall in love itu. Tapi itu lebih ke tahapan awal, emosi saja. Nah, cinta sejati itu bukan itu. Jadi kalau ada orang tuh, misalnya anak muda nih, laki-laki ketemu temennya perempuan, dia kemudian kayak terpesona. Apakah itu cinta? Boleh jadi, tapi itu baru tahapan awal. Oh, baik. Yang disebut dengan emosi, cinta sesaat barangkali. Bahkan ada istilah cinta satu malam. Nah, cinta sejati nggak begitu. Cinta sejati itu adalah kemampuan aktif untuk ya mungkin memperhatikan orang yang kita cintai, menghargai orang yang kita cintai, bukan merusaknya, Mbak. Nah, kalau ada orang ngomong, aku cinta ya, makanya melakukan perbuatan yang seperti yang dilarang, nah, itu namanya bukan cinta, karena itu merusak. Karena begitu melakukan hal yang dilarang,
Misalnya perempuan hamil, itu kan jadi merusak masa depannya. Iya. Apalagi habis itu nggak nikah misalnya kan. Nah itu kan menurut saya bukan cinta yang sejati itu sebenarnya. Itu nafsu namanya. Nah oleh karena kita butuh latihan, kesadaran, kedewasaan untuk belajar mencintai. Dalam pengertian kita menerapkan cinta yang sejati, bukan cinta nafsu. Nah itulah sesungguhnya yang harus kita biasakan. Dan sebenarnya gini Mbak, kita ini kadang-kadang dalam hidup ini kan perlu fokus ya. Kita itu tertarik kepada apa sih sebenarnya? Kita itu mau jadi ahli apa? Nah itu harus dilatih. Jadi seperti belajar musik, itu kan kalau nggak terus-menerus itu kan nggak akan ahli di bidang musik. Dalam pengertian nggak mendalam kan? Iya. Olahraga juga. Nah cinta itu juga begitu Mbak, harus dipelajari, dilatih, dibiasakan secara serius supaya cinta kita ini bukan sekedar cinta yang pertama tadi, ya, apalagi cinta nafsu begitu. Harus cinta yang mendalam, yang sejati. Nah, menurut Erich Fromm itu cinta sejati itu ada 4 unsur, Mbak. Nah, nanti kita kaitkan dengan keberagaman kita. Yang pertama, cinta sejati itu adalah adanya care, perhatian. Jadi cinta itu berarti peduli terhadap kehidupan dan perkembangan orang lain. Jadi kalau nggak peduli itu Mbak, itu namanya bukan cinta. Kita peduli kepada tetangga, itu cinta namanya. Nah, kita melihat, oh ini kok tetangga ini gitu, kita ada yang perlu kita bagi. Oh kita kelihatannya, oh tetangga saya itu misalnya kurang ini, dia perlu informasi. Nah itu, jangan dipahami cinta dalam pengertian kemudian melakukan kegiatan yang terlarang dengan tetangga, bukan, tapi kepedulian. Nah itu cinta sejati salah satunya itu. Termasuk ketika kita berbagi itu kan berarti kepedulian kita, care namanya. Kemudian yang berikutnya cinta sejati itu adalah adanya tanggung jawab, responsibility. Bukan kewajiban yang memaksa, tapi lebih kepada kesediaan untuk merespon kebutuhan orang lain. Orang lain ini bisa anak-anak kita, bisa orang tua kita, bisa pasangan kita. Responsibility kita apa kepada orang lain? Misalnya mendengarkan. Kalau kita jadi orang tua ya, kita harus mendengarkan anak kita. Kalau kita jadi anak, apalagi kita ini anak yang sudah dewasa, kita punya orang tua yang mungkin lansia, ya maka tugas kita mendengarkan. Itu namanya responsibility. Hadir saat dibutuhkan. Nah, itu namanya cinta sejati juga. Ya, bolak-balik lah mungkin dengan antara suami dengan istri, ya, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, sesama tetangga dan sesama teman dan seterusnya. Itu namanya responsibility. Kemudian yang berikutnya ada respect. Respect itu artinya penghormatan. Menghargai orang lain sebagai pribadi yang utuh. Nah, mungkin ini perlu kita sadari juga. Ini kadang-kadang kita ini mungkin suka salah memahami cinta itu. Karena cinta kemudian kita menguasai, kita ngatur dia, ngontrol dia. Enggak, sebenarnya respect itu intinya menghargai orang yang di dekat kita, entah itu orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, itu menjadi pribadi yang utuh. Ya memang itu dalam tanda kutip mungkin kita sebut milik kita ya. Iya. Milik itu dalam pengertian bukan kemudian membabi buta, bukan. Itu status bahwa itu dia suami kita, itu istri kita, itu anak kita. Tapi bukan berarti kita kemudian mendominasi dia, bukan. Ya. Maka ada istilah cinta itu tidak memiliki. Yang lebih viral itu biasanya cinta itu tidak harus memiliki. Itu artinya itu lebih ke jadi apa enggak, jadi pasangan atau tidak. Tapi yang dimaksud memiliki di sini itu adalah sesuatu yang mendominasi dia, sehingga menjadi satu. Dia harus ikut saya. Nah, itu yang dimaksud memiliki di sini. Tapi harusnya cinta juga membiarkan orang lain tumbuh menjadi dirinya sendiri. Kita memberi kesempatan dia untuk berkembang. Itulah cinta. Bukan kemudian anak kita suruh seperti kita. Iya kan? Iya. Kan ada orang tua begitu kan? Ada. Oh itu kan anakku, maka dia harus ngikuti apa yang aku inginkan. Nah itu nggak boleh begitu. Maka tidak ada istilah orang tua itu memaksakan. Oh kamu harus masuk jurusan ini,
kamu harus kuliah di sini, kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi. Kan banyak tuh anak yang kemudian dia memberontak kan. Betul. Ya karena orang tua salah memahami kata cinta itu. Karena dia merasa cinta kepada anak, maka dia harus bisa membentuk anaknya seperti dia. Itu namanya memiliki. Tidak membiarkan, dalam pengertian positif. Membiarkan dia tumbuh potensinya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, adanya pemahaman, Mbak. Jadi, cinta itu membutuhkan pemahaman dalam pengertian secara mendalam kepada orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita harus memahami siapa itu Allah. Kita harus mengenal Allah itu siapa. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau cinta kepada orang lain ya, kita harus mendalami betul, memahami siapa orang yang kita cintai itu. Bukan hanya di permukaan. Mungkin kalau kita pahami perasaannya, mungkin ada luka yang dia pernah dapat, termasuk harapan, itu juga perlu kita pahami, itulah cinta. Kemudian yang berikutnya lagi, ini mungkin yang agak terkait dengan keberagaman kita, Mbak. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Nah, itu kan menarik itu. Jadi hakikat cinta itu adalah giving, bukan receiving, receive, menerima, bukan, tapi giving, memberi. Ya, sekali lagi hakikat cinta itu memberi, bukan menerima, bukan menuntut, tapi memberikan sesuatu. Apa yang kita berikan? Ya mungkin materi, mungkin perhatian, mungkin waktu, mungkin energi, semangat gitu ya. Yeah. Kemudian ketulusan barangkali, itulah cinta. Nah orang modern sekarang itu barangkali kenapa kemudian, mohon maaf ya Mbak, kita sedikit flashback. Kenapa di masyarakat kita ini atau di negara kita ini banyak kasus korupsi misalnya. Dan kita tahu yang korupsi itu bukan orang miskin, Mbak. Iya. Mereka yang jadi elit penguasa, yang jadi pengusaha, yang kerjasama dengan penguasa, kemudian dia melakukan kegiatan manipulasi, korupsi, dan seterusnya. Ya itu menurut saya, ya itulah, karena mereka tidak memberi, tapi pinginnya ngambil. Nah ini kan repot kalau semua orang pinginnya nerima dari negara, tunjangan macam-macam, akhirnya rebutan kan, buat partainya, buat semuanya. Nah, itu bukan cinta tanah air itu. Karena akan mengeruk kekayaan negara buat dirinya keluarganya. Ya kan, kalau bisa anak menantunya nanti jadi bupati, jadi gubernur, akhirnya seperti itu kan. Yeah. Dibikin PT, ternyata punya suaminya, punya dinasti. Istrinya. Wah, itu dinasti namanya. Itu mereka itu bukan cinta tanah air, tapi mereka merusak tanah air. Kita harus luruskan itu. Jangan sampai kita menjadi orang. Karena kan tadi kita bilang cinta di sini bukan cinta sekedar cinta nafsu lawan jenis, bukan, tapi cinta kepada apapun, termasuk cinta kepada bangsa. Nah, ini bagaimana kita menempatkannya supaya tidak salah. Kemudian yang berikutnya, cinta itu butuh kedewasaan. Ya intinya, ya cinta sejati itu biasanya dimiliki oleh orang yang ya ada kemandirian, dalam pengertian tidak berlebihan, bergantung secara emosional juga tidak. Tentu secara emosional kita pasti nih ada keterikatan, tapi tidak berlebihan, tidak ekstrim. Ya, tidak kemudian bucinnya berkuadrat-kuadrat. Ya ada batasnya. Ada identitas diri yang kuat. Jadi kalau seorang suami misalnya, bukan berarti istrinya harus ngikut semuanya. Dia tidak memberikan ruang kepada istrinya untuk mengembangkan diri, mengembangkan apalah, terserah, yang penting positif ya. Tentu kita boleh dalam pengertian berdiskusi supaya kita misalnya ya intinya nyambung, itu boleh, tapi jangan kemudian memaksakan apa yang seperti kita itu. Sebaliknya istri juga begitu. Jadi harus saling membiarkan untuk tumbuh bersama, itulah kedewasaan namanya. Jadi intinya jangan sampai kita mencari cinta hanya untuk dalam pengertian mengisi kekosongan. Artinya kita mencintai dengan sehat. Ya. Biasanya kalau
orang yang belum selesai dengan dirinya itu biasanya akan sulit mencintai dengan sehat gitu. Betul, Pak Ustadz. Ya itu karena kebablasan tadi. Cintanya salah alamat, terlalu ekstrim gitu ya. Tidak proporsional gitu. Meskipun cinta memang tidak sepenuhnya logis ya, tetapi bukan itu yang dimaksud ya. Cinta yang dewasa, bukan cinta yang kekanak-kanakan. Begitu barangkali Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik, nah Meat Lovers ya, nah itu tadi ya, cinta yang dewasa nih dari Pak Ustadz tadi juga menjelaskan. Ini bagian dari Art of Loving-nya Eric Fromm tadi ya. Kalau misalnya Meat Lovers mau cari bukunya tuh ada tuh. Oke Meat Lovers, jangan kemana-mana ya. Buat kalian mungkin yang ingin bertanya, masih ada waktu nih hingga pukul 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto. Baik, kita lanjutkan lagi nih Meat Lovers. Pak Ustadz ada yang bergabung bertanya, ada 2 pertanyaan di silakan. sore hari ini. Nah ini yang pertama, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita tahu kalau cinta kepada seseorang itu sudah sesuai dengan ajaran Islam? Itu yang pertama Pak Ustadz. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Adam di Berkoh, bagaimana cara menyikapi perasaan cinta kepada seseorang yang berbeda agama kalau menurut agama kita, agama Islam? Nah ini Pak Ustadz. Kayaknya ini maksudnya cinta lawan jenis ya? Iya. Dua-duanya kelihatannya. Dua-duanya. Nah kalau yang pertama ya ukurannya ya apakah kemudian cinta itu membuat kita melawan cinta kita kepada Allah. Nah kalau kita misalnya cinta kepada seseorang karena Allah ya bukan sekedar have fun saja, bukan sekedar nafsu saja, tapi harus beritikat baik untuk sampai menikah misalnya begitu, dan tidak melanggar batas ya, apalagi sampai kemudian berbuat yang terlarang. Karena kita cinta itu harus dikaitkan cinta kepada Allah, tidak boleh berlawanan. Jadi cinta kita kepada manusia nggak boleh berlawanan dengan cinta kita kepada Allah. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Ya artinya jangan sampai cinta kita kepada orang itu akhirnya membuat kita jauh dari Allah. Misalnya jadi nggak sholat, jadi melanggar dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Dan cinta dalam pengertian yang sehat. Ya kalau memang itu memang cinta lawan jenis, bukan cinta kepada dalam pengertian secara universal loh ya. Ya berarti itu harus serius dalam rangka mau membangun hubungan rumah tangga, menikah gitu. Bukan sekedar fun saja. Baik. Bukan pengen hiburan dan sekedar seneng-seneng, nggak boleh begitu. Meskipun suka sama suka, itu tetap nggak boleh ya. Nah kemudian yang kedua tadi, kalau cinta kepada beda agama, berbeda keyakinan. Dalam pandangan agama Islam seperti apa? Ya kan tadi, cinta kita harus sesuai dengan cinta kita kepada Allah. Dalam hidup ini Allah itu menjadi prioritas. Fokus. Jadi meskipun kita jatuh cinta, ini jatuh cinta loh ya, bukan mencintai loh ya. Padahal problem kita tadi itu, cinta itu bukan masalah jatuh cinta kan, tapi mencintai, aktif. Nah, karena kalau sekedar emosional itu bisa hilang loh Mbak, ya enggak? Cinta kepada seseorang nih, jatuh cinta. Nah ketemu yang lain bisa jatuh cinta lagi kan, repot tuh begitu tuh. Tapi yang lebih penting itu adalah mencintainya itu. Itu problem manusia modern itu begitu. Nah kalau Anda misalnya ketemu dengan seseorang beda agama, Anda laki-laki nih, perempuannya non-muslim. Misalnya Anda perempuan, laki-lakinya muslim. Nah, nggak boleh itu diteruskan untuk sampai jenjang pernikahan. Karena beda agama. Itulah ajaran agama Islam. Memang ada yang berpendapat kalau yang laki-lakinya muslim itu boleh mencintai atau boleh menikah, bukan mencintai, bukan cinta ya, bukan jatuh cinta, tapi betul-betul memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan kalau yang perempuan non muslim itu boleh. Tapi ada yang kemudian berpendapat juga nggak boleh, sekarang nggak ada ahlul kitab. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau menurut saya, meskipun kalau misalnya kita memakai pendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non-muslimah, non-muslim maksudnya, itu pun tidak ideal. Dalam pengertian, kita harus berpikir nanti bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Karena beda jalur. Kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya sebaiknya
Kalau memang serius ya ketemu dulu, kalau bisa dalam pengertian bersepakat ya. Tentu bukan sekedar karena mau sah nikah kemudian yang satu masuk Islam, tapi betul-betul ada komitmen. Kita dakwai dulu kalau dia bisa masuk Islam, tapi bukan dengan paksaan loh ya. Iya, Dan dia benar serius masuk Islam baru nikah, itu lebih bagus ya. Jangan kemudian asal suka, nggak ngerti beda agama langsung dipaksa, memaksa orang tua menikah, itu kurang bagus nanti endingnya. Menurut saya seperti itu. Kalau yang laki-lakinya Muslim, perempuan Muslimah. Tapi kalau yang perempuannya Muslim, Muslimah, laki-laki Muslim, itu pendapat ulama yang mayoritas itu nggak boleh. Semua tidak membolehkan. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Itu kan cinta awal itu kan cinta yang masih permukaan, masih emosional. Jangan kemudian kita membabi buta sampai kemudian meninggalkan ajaran Allah. Nah, oleh karena itu menurut saya cinta kita kepada non-muslim itu nggak masalah, tapi bisa diwujudkan dalam bentuk lain. Kita peduli kepada mereka, kita berdialog dengan mereka, kita hormat kepada mereka. Itulah cinta. Jangan dipahami cinta nafsu saja, cinta lawan jenis saja, tidak. Oleh karena menurut saya langkah terbaik itu seperti itu. Bahkan kita kan tadi di awal kan beragama dengan cinta. Artinya apa? Cinta sesama manusia. Kita harus menghadirkan kasih sayang di muka bumi ini, termasuk kita sebagai Muslim juga punya sifat kasih sayang kepada non-Muslim dalam kehidupan keseharian. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Mungkin tanggapan saya. Iya. Kita lanjutkan ya, Mbak. Silakan, Pak Ustadz. Jadi sekali lagi sebagai penutup barangkali, memang dunia hari ini banyak public figure yang kemudian bahasanya ya mereka ngikuti selera pasar karena pengen dicintai. Nah, ini kurang bagus ternyata. Siap-siaplah kita menjadi orang yang kecewa ketika kita menjadi orang yang targetnya dicintai banyak orang, sehingga kemudian kita nggak punya prinsip, kita ngikuti jamaah kita. Ini kalau ustadz atau cara ya seolah-olah gitu kan ya. Kita ngikuti tren pasar saja ya, padahal itu nggak benar apa yang diinginkan oleh para audien barangkali. Ya kalau artis itu kan bisa berubah-ubah kan fansnya. Betul. Nah, kalau kita ngikuti fans terus repot itu kalau gitu. Nggak bisa kemudian misalnya seorang artis karena fansnya pingin buka bajunya, kalau dia buka, kan repot kalau begitu, karena ingin dicintai, akhirnya dia melakukan sesuatu yang dilarang. Itu nggak boleh. Ya. Nah, ini sebenarnya fenomena tadi yang kita jelaskan dari bukunya Erich Fromm itu. Orang sekarang banyak motivasi untuk dicintai sesama manusia, sehingga kemudian kita akan banyak kecewa. Nah, untuk menyembuhkan penyakit ini, Mbak, kata Erich Fromm itu, kita harus belajar mencintai. Inilah yang menurut saya lebih penting untuk kita hari ini. Jadi, kebahagiaan hidup kita itu bergantung pada apa yang kita cintai, bukan bergantung pada apa yang kita cintai. Paham maksudnya? Jadi kita ulangi ya. Kebahagiaan hidup itu adalah kebahagiaan hidup kita itu bergantung pada apa yang kita cintai. Ya. Kebahagiaan tidak dapat diperoleh dengan dicinta maksudnya. Dicintai maksudnya. Tapi kita yang mencintai. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi itu. Nah, memang kadang-kadang pelajaran mencintai ini mungkin agak kurang populer ya. Dibanding tadi yuk kiat-kiat bagaimana supaya kita dicintai, dicintai oleh pasangan, macam-macam gitu. Nah, padahal yang paling penting itu adalah bukan bagaimana kita dicintai, tapi bagaimana yang paling penting itu adalah kita mencintai. Ya karena memang kita selama ini mengenal cinta itu ya karena prosesnya proses kecelakaan, jatuh cinta tadi, jatuh kan kecelakaan. Ya. Bukan belajar mencintai. Jadi yang penting itu bukan fall in love, Mbak, tapi yang penting itu adalah learn to love. Belajar untuk mencintai. Jadi sekali lagi karena selama ini kita mengenal cinta itu sebagai jatuh cinta, sehingga mencintai itu adalah sebuah kecelakaan.
yang tidak direncanakan, tidak. Jadi, nah terus bagaimana? Nah ini yang menjadi penting untuk hari ini kita coba kembali belajar. Nah untuk mampu mencintai Mbak, kita harus belajar dari mencintai makhluk Allah, ya kan? Misalnya mencintai pasangan hidup kita sebaik-baiknya. Yang suami belajar mencintai istrinya, yang istri juga belajar terus-menerus untuk mencintai suaminya. Kalau orang tua mencintai anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Itu nggak dilarang, Mbak, boleh kita mencintai apa yang kita miliki, selama tidak kemudian berlebihan, ya. Kita rawat, itu maksudnya. Itu pelajaran mencintai yang tahap dasar, Mbak. Karena mencintai sesuatu yang konkret. Konkret, ya. Ya. Nah, itu biasanya ya cinta anak-anak kecil lah, itu konkret biasanya. Yang lahiriah. Tetapi tentu saja kita jangan terjebak pada hal-hal yang konkret. Kita harus lebih tinggi. Nah, kita coba sekarang belajar mencintai yang abstrak. Ya Allah itu memang tidak kelihatan oleh kita, tapi bisa kita rasakan itu. Iya. Nah, itu namanya cinta yang lebih tinggi. Tapi ingat, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah menyuruh kita mencintai pasangan kita, Allah menyuruh kita mencintai tetangga kita, Allah menyuruh kita mencintai saudara kita, Allah menyuruh kita mencintai orang tua kita. Jadi itu maksudnya hubungannya. Artinya jangan berhenti di hal-hal yang lahiriah, yang makhluk saja, tapi harus ke atas. Mencintai Rasulullah dan seterusnya, termasuk mencintai sesama dan seterusnya. Itulah pelajaran dari mencintai fakir miskin. Nah, itu termasuk, Mbak. Itulah pelajaran mencintai sebenarnya. Jadi nikmat beragama itu yang paling tinggi itu ya memang ketika kita merasakan cinta kita kepada Allah, tapi juga kemudian kita belajar mencintai Rasulnya, mencintai keluarganya, keluarga Rasul maksudnya. Kita mencintai kaum fakir miskin, mencintai umat Islam, mencintai sesama manusia, sesama warga, sesama penduduk, itu juga sebuah pelajaran mencinta. Sekali lagi, itulah menurut saya, dengan seperti itu, dengan mencintai orang-orang di sekitar kita, itu menjadi bekal buat kita. Dibanding sekedar apa yang kita miliki. Tapi mencintainya itulah yang menurut saya menjadi penting. Dengan itu kita merasakan betapa Allah itulah yang paling tinggi yang kita harus tuju kecintaan kita. Demikian, Mbak. Semoga bermanfaat. Ini memang kayaknya belum selesai. Iya, saya juga agak kesulitan menjelaskannya. Tapi intinya semacam begini. Tapi intinya sekali lagi bahwa nilai cinta ini bisa menjadi dasar kita dalam beragama, berbuat. Supaya kita tidak menjadi orang yang ya intinya kayaknya kok penampilannya agak menakutkan buat orang lain. Agama kita itu kayak jadi menjauhkan dengan orang lain. Nah itu yang kayak gitu nggak boleh. Nah, itu barangkali menjadi dasar buat tema kita hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Fuad ya, untuk ilmu yang dibagikan untuk sore ini, yaitu tadi energi dalam cinta, dimana kita belajar mencintai ya Meet Lovers ya. Oke Meet Lovers, jangan kemana-mana ya, untuk Beranda Islami dari setiap hari Kamis dari jam 5:30 sampai 5:30 sore. Nah kalau kalian takut untuk ketinggalan tema hari ini ataupun yang sebelumnya, kalian bisa langsung kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Jangan kemana-mana Meet Lovers, tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.